Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua? Semoga semua sehat selalu. Bertemu lagi bersama saya Asih Kurniasari. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 10, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ini menjelaskan tentang materi lanjutan tentang bagian 3, yaitu tentang sistem periodik unsur. Video ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10, khususnya di SMAN Negeri 7 Pandeglang. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi pada video ini, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama di video kali ini yaitu tentang perkembangan sistem periodik unsur, atau biasa disingkat dengan SPU ya. Sebelum kalian tahu tentang sistem periodik unsur modern, kalian perlu tahu tentang perkembangan sistem periodik unsur. Pada awalnya, unsur dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur logam dan non-logam. Pembagian unsur berdasarkan logam dan non-logam ini berlangsung hingga masa Anthony Laurent Lavoisier. Nah, unsur yang ditemukan masih sangat terbatas, yaitu hanya ada 16 unsur logam dan 7 unsur non-logam. Nah, di masa selanjutnya, sudah ditemukan beberapa unsur baru dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut sebagai triad. Menurut Dobreiner, nomor massa relatif unsur yang berada di tengah adalah rata-rata nomor massa relatif dari unsur pertama dan ketiga. Nah, ini adalah tabel periodik menurut Dobreiner. Jadi, massa atom natrium itu dihasilkan dari massa rata-rata atom Li dan K. Jadi, saat massa Li ditambah dengan massa K dibagi 2 atau dirata-ratakan, itu hasilnya adalah massa atau rata-rata nomor massa dari unsur natrium. Begitu pula untuk strontium, dia hasil rata-rata dari unsur kalsium dengan barium. Terus brom hasil rata-rata dari klor dan iodin. Nah, sistem periodik selanjutnya sudah mulai lebih banyak unsur yang ditemukan, yaitu sistem periodik Octav-Newlands. Menurutnya, unsur ke-8 dalam sistem periodik unsur, dia memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Hal ini berdasarkan kenaikan nomor massa atom relatif ya. Sistem periodik unsur menurut Octav-Newlands itu masih punya kelemahan, yaitu pengulangan 8 unsur itu hanya cocok untuk unsur-unsur yang nomor massa relatifnya kecil dan pengelompokannya juga terlalu dipaksakan. Nah, ini adalah gambar dari tabel periodik unsur Octav-Newlands. Jadi, menurutnya ini ada unsur hidrogen ya. Dia unsur yang pertama, ini sesuai dengan tangga nada ya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi 7. Unsur ke-8 berulang ke sini, fluor. Menurutnya sifatnya mirip dengan unsur hidrogen seperti itu ya. Dimana nomor ini adalah nomor massa. Jadi hidrogen 1, litium 2, berilium 3, dan seterusnya sampai oksigen. Oksigen menurutnya adalah 7 ya. Dan ini terlalu dipaksakan karena tidak semua unsur yang dalam satu lajur ini dia memiliki sifat yang sama. Sistem periodik unsur Octav-Newlands disempurnakan lagi oleh Mendeleev. Nah, menurutnya penggolongan unsur berdasarkan nomor massa dan kemiripan sifat. Sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor massa relatifnya. Kelemahan dari sistem periodik unsur Mendeleev ini adalah adanya unsur yang nomor massanya lebih besar, dia terletak di depan unsur dengan nomor massa yang lebih kecil ya. Nah, ini adalah gambar dari tabel periodik Mendeleev. Jadi dia sudah mulai ada golongannya, yaitu grup 1 sampai dengan grup 8 ya. Nah, menurutnya ini adalah nomor massa dari unsur yang dimaksud oleh Mendeleev ya. Dan masih terdapat kolom kosong di sini. Kolom kosong di sini berfungsi untuk memasukkan unsur baru yang belum ditemukan menurut dia pada masanya ya. Nah, tadi kelemahannya di sistem periodik unsur Mendeleev ini ada unsur yang nomor massanya dia besar disimpan di depan. Contohnya ini, tellurium. Tellurium dengan iodin. Tellurium itu dia
nomor masanya 128, dia lebih besar tapi ditaruh di depan. Sedangkan iodin 127, dia disimpan di belakang. Nah, kelemahan tabel periodik Mendeleev itu disempurnakan lagi pada tabel periodik modern. Berbeda dengan tabel periodik sebelumnya, tabel periodik modern unsur diurutkan berdasarkan nomor atomnya, bukan nomor massa. Atom relatif. Nah, jadi sifat unsur itu adalah fungsi periodik dari nomor atomnya, bukan nomor massa ya. Sistem periodik unsur modern, dia terdiri dari lajur vertikal yang disebut dengan golongan dan lajur horizontal yang disebut sebagai periode. Jadi sudah dikenal istilah baru, yaitu golongan dan periode. Ini adalah gambar dari sistem periodik modern. Jadi lajur horizontal ini disebut sebagai golongan, lajur rebahan ya. Terus lajur vertikal itu disebut sebagai periode, lajur tegak ya, berdiri. Oke. Dalam sistem periodik modern terdapat 7 periode. Ini periode 1, periode 2, periode ketiga sampai ke 7. Periode ini digunakan untuk menunjukkan jumlah kulit pada atom. Nah, sedangkan golongan dalam konfigurasi elektron, dia ditunjukkan oleh elektron valensi. Elektron valensi dalam konfigurasi elektron. Jadi untuk atom golongan 1 ini dia memiliki elektron valensi sebanyak 1 buah. Ingat, jumlah elektron valensi dia maksimal adalah 8 buah. Nah, oleh karena itu, penamaan golongan dalam sistem periodik modern itu ada dengan menggunakan penamaan golongan 1 hingga 18, ada juga dengan menggunakan penamaan 1 sampai 8. Jadi ini adalah 1A, yang ini 2A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan ini adalah golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Ini ketiga unsur dari Fe dan Ei, dan ke bawahnya ini adalah golongan 8B. Ini adalah golongan 1B, dan ini 2B. Nah, golongan A dari 1A hingga 8A ini disebut sebagai golongan utama, dan golongan B ini disebut sebagai golongan transisi atau logam transisi. Jadi keseluruhan golongan B itu adalah logam, baik transisi dalam yang warna kuning ini maupun lantanida dan aktinida. Sedangkan di golongan utama ini ada hidrogen, dan ini ada hidrogen ya, terus ada logam alkali. Ini alkali tanah, 2A, 3A adalah boron, dia sesuai dengan unsur pertamanya dari 3A sampai 6A ya. Terus ada karbon, ada nitrogen, oksigen, ada halogen, dan ada gas mulia. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah anggota golongan utama dan singkatannya. Jadi di kimia, untuk pembelajaran atau untuk memahami materi kimia selanjutnya akan lebih mudah saat kalian ingat atau hafal anggota golongan utama. Ini tidak wajib, tapi akan memudahkan saat kalian ingat anggota golongan utama. Bu, gimana cara ngingetnya? Itu kan banyak banget. Tips dari saya, kalian mengingatnya dengan singkatan yang memudahkan kalian untuk mengingat kata dari anggota unsur golongan utama. Oke, untuk golongan 1A, yaitu golongan logam alkali. Itu ada, anggotanya ada LiNaKRbCsFr dan ditambah hidrogen. Hidrogen itu dia golongan 1A tapi dia bukan logam ya. Jadi pengecualian hidrogen dia bukan logam, selebihnya dia adalah logam. Oke, saya singkat menjadi Hg
Lina kawin Robi CS frustasi. HLINAKRBCSFR Haji Lina kawin Robi CS frustasi. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Golongan 2A. Di sini ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Dimana saya singkat menjadi beli, mangga, campur, sirsak, baru, rasa. Oke, selanjutnya golongan 3A atau golongan boron. Di sini ada boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Saya singkat menjadi Bang Ali ganteng intelek. Oke, yang namanya Ali semoga tidak terlalu pede ya. Oke, selanjutnya golongan 4A. Saya punya golongan karbon. Di sini ada karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Oke, saya singkat menjadi cing, si gendut, senang, pembantu. Oke, selanjutnya golongan 5A. Saya punya nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Saya singkat menjadi narapidana asal Subang binasa. Golongan 6A, golongan oksigen. Saya punya oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Saya singkat menjadi oom, senang sekali, tempe, potong. Oke, golongan 7A. Saya punya golongan halogen, fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Saya singkat menjadi film, Clara Bronson, idaman ati. Oke, yang terakhir, saya punya golongan 8A, yaitu golongan gas mulia. Anggotanya ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Saya singkat menjadi Hei, nenek, arogan, keriput, disenangi, Randy. Semoga di sini tidak ada yang namanya Randy, karena dia kasihan sekali disenangi oleh nenek yang arogan dan keriput ya. Oke, semoga singkatan ini bisa membantu kalian untuk mengingat anggota unsur dari golongan utama. Karena ini akan sangat membantu saat kalian belajar materi kimia selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Jadi di sistem periodik unsur modern ada beberapa sifat yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Yuk sama-sama kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom dengan elektron di kulit terluar dalam suatu atom bebas. Nah, dalam unsur golongan utama, dalam satu periode yang sama, dari nomor atom kecil ke terbesar, jari-jari atomnya dia mengecil. Sedangkan dalam satu golongan yang sama, jari-jari atom dia akan semakin besar dari nomor atom kecil ke terbesar. Jadi dalam satu golongan yang sama, dari atas ke bawah itu jari-jari atom akan semakin besar. Kenapa? Karena jumlah kulitnya dia akan semakin banyak ya. Kalau jumlah kulitnya banyak artinya posisi inti atom ke elektron di kulit terluar itu akan semakin jauh. Sedangkan dalam satu periode yang sama, ya jari-jarinya akan semakin kecil. Kenapa? Semakin besar nomor atom, ini jumlah kulitnya masih sama, dia satu ya, tapi nomor atomnya dia semakin banyak, artinya elektron valensinya semakin banyak ya. Semakin banyak elektron valensi dengan jarak yang sama, maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu akan semakin besar. Kalau semakin besar gaya tariknya, maka elektronnya akan elektron dan proton dia akan saling tarik menarik lebih kuat. Seperti itu. Kalau semakin kuat tarik menarik, maka atom dia akan semakin menciut atau semakin kecil ya, karena lebih kuat tertarik. Oke, yang kedua adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom dalam fasa gas. Ingat ya, untuk melepas elektron, suatu atom memerlukan energi dan atomnya dalam fasa gas ya. Semakin besar energi ionisasi dalam suatu atom, maka semakin sulit elektron terlepas. Dalam ini karena muatan inti suatu atomnya dia besar ya. Muatan inti itu apa, Bu? Muatan inti itu adalah gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar. Analoginya gini, kalau ada dua orang dia saling berpegangan tangan, terus ada 3 orang dia saling berpegangan tangan, yang mana yang akan lebih sulit dilepaskan ikatannya? Tentu adalah yang banyak orangnya, yaitu yang 3
orang. Nah, begitu pula elektron, semakin banyak yang saling tarik-menarik, maka dia akan semakin sulit untuk dilepaskan. Seperti itu ya. Jadi, dalam satu periode yang sama, semakin besar nomor atom, maka energi ionisasinya pun dia akan semakin besar, karena akan semakin banyak elektron valensi, ya. Dan gaya tarik intinya pun akan semakin kuat. Sedangkan dalam satu golongan yang sama, semakin besar nomor atom, maka energi ionisasinya dia semakin kecil. Jadi kebalikan dari jari-jari atom. Nah, ini adalah ilustrasi dari energi ionisasi. Jadi, saat suatu atom dia akan melepas elektron, dia membutuhkan energi yang masuk. Ini energinya masuk ya. Dan atomnya ini harus dalam fasa gas. Nah, saat elektron terlepas, elektronnya terlepas, otomatis dia akan kehilangan elektron terakhir ya, elektron di kulit terakhir, sehingga nanti dia akan membentuk ion positif seperti ini. Semakin banyak elektron valensi yang ada di sini, maka dia akan semakin besar energi yang dibutuhkan. Analoginya gini, untuk melepas satu elektron, misalnya kita hanya butuh energi sebanyak 1 kalori. Tapi kalau di sini ada 2, berarti harus 2 kalori. Kalau 3 kalori, 4 kalori. Jadi semakin besar energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron valensi tersebut ya. Makanya dalam satu periode yang sama, misal Li ke Ne, itu energi ionisasinya dia akan semakin besar. Kenapa? Karena elektron valensinya dia semakin banyak ya. Li itu 1, Be dia 2, terus boron 3, karbon 4, nitrogen 5, oksigen 6, fluor 7. Nah, oke, selanjutnya afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Kalau tadi energi ionisasi dia melepas, kalau afinitas dia menarik sebuah elektron dalam fasa gas. Kecenderungannya dia sama dengan energi ionisasi. Jadi, dalam satu golongan yang sama, afinitas elektron dia akan semakin kecil. Kenapa? Karena gaya tarik intinya dia semakin kecil. Kenapa gaya tarik intinya kecil atau muatan intinya kecil? Karena jarak dari inti atom ke elektron terluar dia akan semakin jauh karena kulitnya semakin banyak dengan jumlah elektron valensi yang sama. Sedangkan dalam satu periode yang sama, afinitas akan semakin besar. Kenapa? Dengan jumlah kulit yang sama, elektron valensinya akan semakin banyak ya, maka gaya tarik intinya dia akan semakin kuat, sehingga akan lebih sulit oleh suatu atom untuk menerima sebuah elektron yang masuk dan melepaskan energi. Ini adalah ilustrasi dari afinitas elektron. Oke, sifat selanjutnya, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Semakin besar nilai keelektronegatifan, maka makin mudah suatu atom menarik pasangan elektron dalam membentuk ion. Kecenderungannya dia sama dengan afinitas dan energi ionisasi. Jadi, dalam satu golongan yang sama, keelektronegatifan dia semakin kecil, dari nomor atom kecil ke nomor atom besar, sedangkan dalam satu periode yang sama, keelektronegatifan dia semakin besar. Nilai keelektronegatifan terbesar adalah milik fluor ya, yaitu 4. Ini adalah ilustrasi dari keelektronegatifan, di mana di sini ada oksigen, ada nitrogen. Mereka akan membentuk ikatan dengan atom lain. Anggaplah ini elektron yang dibawa oleh atom lain. Saat ada elektron atau pasangan elektron akan lebih tertarik ke oksigen. Makanya si oksigen dia meminta maaf kepada nitrogen. Maaf nitrogen, elektron ingin berikatan denganku, katanya. Kata nitrogen, tidak masalah oksigen, mungkin yang menarik lebih kuat yang harus menang. Kenapa si oksigen dia menarik lebih kuat? Karena posisi oksigen dia memiliki elektron valensi yang lebih banyak daripada nitrogen. Oksigen ada di sini posisinya, nomor atomnya lebih besar, nitrogen di sini, sedangkan mereka dalam satu periode yang sama. Jadi kesimpulannya, kecenderungan sifat keperiodikan unsur dalam satu golongan yang sama, jari-jari atom dari atas
ke bawah atau dari nomor atom kecil ke nomor atom besar, dia akan semakin besar karena jumlah kulit semakin banyak, sedangkan muatan inti dia akan semakin kecil ya. Nah, sifat yang lainnya, energi ionisasi, afinitas elektron ke elektronegatifan dia akan semakin kecil. Kenapa? Karena muatan intinya dia akan semakin kecil ya, atau gaya tarik intinya dia semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode yang sama, dari nomor atom kecil ke nomor atom yang lebih besar, jari-jari atom dia akan semakin kecil. Kenapa? Dengan jumlah kulit yang sama, elektron valensi akan semakin besar. Jika elektron valensi besar, maka gaya tarik intinya atau muatan intinya dia akan semakin kuat ya. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan akan semakin besar. Semoga kalian paham tentang kecenderungan sifat keperiodikan unsur.